Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 mata kuliah Sosiolinguistik jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjelaskan hasil resume kami dari buku Sosiolinguistik The Study of Society's Language karya Made Iwan Indrawan Cendra. Istilah perencanaan bahasa pertama kali dikemukakan oleh Haugen pada tahun 1959 di dalam artikelnya ketika ia melakukan usaha perencanaan bahasa di Norwegia. Istilah perencanaan bahasa digunakan untuk mengacu pada usaha membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Setelah Haugen mengemukakan istilah language planning, pengertian perencanaan bahasa banyak dikemukakan oleh para pakar dan menjadi lebih bervariasi. Contohnya yaitu, perencanaan bahasa adalah perubahan bahasa yang disengaja, perubahan dalam sistem kode bahasa, atau berbicara, atau keduanya yang direncanakan. Kemudian ada juga ahli yang berpendapat yaitu Jarnot dan Dasgupta pada tahun 1971 yang mengemukakan bahwa perencanaan bahasa adalah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa dalam masyarakat. Selain itu, Gorman juga berpendapat perencanaan bahasa adalah tindakan koordinatif yang diambil untuk memilih, mengkodifikasikan, serta mengembangkan aspek tata ejaan, tata bahasa, dan leksikon, dan menyebarkan bentuk-bentuk yang disetujui di dalam masyarakat. Pada intinya, dari banyak pendapat yang mengemukakan tentang istilah perencanaan bahasa, ada satu kesamaan, yaitu sama-sama berusaha untuk membuat penggunaan bahasa atau bahasa-bahasa dalam satu negara di masa depan menjadi lebih baik dan terarah. Kemudian, usaha dalam perencanaan bahasa, salah satunya yaitu menyiapkan ortografi. Ortografi sendiri merupakan sistem ejaan bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Ortografi ini meliputi masalah ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, serta tanda baca. Selain itu, usaha dalam perencanaan bahasa juga bisa diwujudkan dalam penyusunan peta bahasa dan juga kamus. Kategori perencana bahasa itu ada 3. Yang pertama, perencana bahasa pemerintah, atau bisa juga disebut dengan pemerintah sebagai perencana bahasa. Hal ini merujuk kepada badan resmi yang bertanggung jawab untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah bahasa. Badan resmi ini didirikan dan dikendalikan oleh pemerintah di bawah pengawasan kementerian. Kemudian, kebijakan yang dikeluarkan bisa mengenai berbagai masalah. Contohnya, bahasa apa yang harus diajarkan dan digunakan dalam program pendidikan formal. Kemudian, setiap perencana bahasa mengeluarkan kebijakan, biasanya kebijakan ini itu disebut kebijakan bahasa. Yang kedua yaitu perencana sosial. Perencana sosial ini merujuk kepada lembaga non-pemerintah yang kegiatannya berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Para perencana ini dapat mendukung, menyetujui, atau menolak kebijakan bahasa yang diputuskan oleh badan resmi tersebut. Kemudian yang ketiga itu perencana bahasa pribadi. Perencana bahasa pribadi ini merujuk kepada individu yang pandangan linguistiknya dapat berkontribusi pada keputusan resmi yang dibuat tentang masalah bahasa oleh pemerintah. Orang-orang semacam ini biasanya merupakan ulama terkemuka atau analis bahasa yang publikasi dan perspektifnya dianggap signifikan dan dapat berpengaruh ke dalam keputusan atau kebijakan bahasa. Untuk pandangan mereka, perencana pribadi atau perencana individu ini mungkin diminta untuk bergabung ke dalam komite perencanaan bahasa pemerintah, baik sebagai penasihat atau pengawas, sehingga mereka ini dapat mengambil bagian yang lebih aktif dalam sebuah program perencanaan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan bahasa. Pertama adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini mengacu pada jumlah penutur.
Jumlah penutur nantinya menentukan keputusan terhadap suatu bahasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah penutur, maka semakin banyak pula kekuatan dalam pemeliharaan bahasa tersebut. Yang kedua adalah faktor demografis. Faktor demografis ini mengacu pada letak atau wilayah, sehingga bahasa yang lokasinya atau wilayahnya terpusat lebih mudah dikendalikan daripada bahasa yang lokasinya menyebar. Faktor yang ketiga adalah faktor linguistik. Faktor linguistik ini mengacu pada struktur dan suara, sehingga bahasa yang struktur dan suaranya lebih sederhana, maka nantinya akan lebih berpotensi untuk dipertimbangkan daripada yang memiliki struktur kompleks. Faktor yang keempat adalah faktor politik. Dampak politik dari keputusan terkait bahasa itu penting. Pemerintah dapat secara aktif mempromosikan penggunaan bahasa untuk menghindari konflik antar etnis yang berbicara pada ranah yang berbeda. Faktor yang kelima adalah faktor agama, di mana kepercayaan pada agama tertentu yang dianut oleh penutur nantinya akan berpengaruh pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Jenis-jenis perencanaan bahasa di dalam buku Sosiolinguistik karya Made Iwan Indrawan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rencana korpus bahasa atau korpus planning. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi bahasa di dalam masyarakat. Rencana ini juga mengacu pada intervensi suatu bahasa. Hal ini dapat diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru atau memodifikasi kata yang lama. Nah, rencana ini seringkali berhubungan dengan standarisasi sebuah bahasa yang meliputi persiapan ortografi, tata bahasa, dan kamus yang normatif sebagai panduan bagi penulis dan pembicara dalam suatu komunitas bahasa. Yang kedua adalah rencana status bahasa atau status planning. Rencana ini bertujuan untuk memberikan status bahasa yang telah digunakan masyarakat di suatu negara. Nah, rencana ini yang termasuk ke dalam rencana ini adalah pemilihan status, pembuatan sebuah bahasa yang khusus, menentukan berbagai bahasa resmi, bahasa nasional, atau lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah rencana akuisisi bahasa atau acquisition planning. Nah, rencana ini mengacunya itu kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik bahasa nasional ataupun bahasa asing. Rencana ini juga berhubungan langsung dengan penyebaran suatu bahasa. Hal ini biasanya dilakukan oleh suatu badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangannya, baik tingkat nasional, regional, ataupun lokal. Contoh badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan bahasa adalah Goethe Institute, Japan Foundation, British Council, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tahapan dalam perencanaan bahasa. Tahapan yang pertama dalam perencanaan bahasa yaitu tahap menemukan fakta. Tahapannya melakukan survei untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan tentang suatu bahasa. Tahapan kedua yaitu tahap perencanaan. Tahapannya yang pertama, memilih bahasa. Tahapan kedua, melakukan aktivitas guna menangani bahasa. Yang ketiga, membuat ketentuan atau standarisasi. Yang keempat, modernisasi bahasa dengan cara perluasan kosakata atau pengembangan tata bahasa. Tahapan yang ketiga, tahap penerapan atau tindakan. Tahapannya mencakup kegiatan seperti memperkenalkan tata bahasa, membentuk ortografi. Yang belum tahu ortografi itu apa? Ortografi adalah gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Lalu mengevaluasi penggunaan bahasa dalam buku-buku sekolah. Tahapan yang terakhir dalam perencanaan bahasa yaitu tahap evaluasi. Tahapannya bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan bahasa yang dilakukan berhasil atau gagal.
Perencanaan bahasa Indonesia tentu tidak akan lepas dari sejarahnya. Sebelum merdeka, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara yang wilayahnya meliputi banyak pulau, sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara kepulauan. Banyaknya pulau tentu akan banyak budaya dan bahasa. Banyaknya bahasa akan mempersulit cara berkomunikasi, sehingga ditentukanlah bahwa bahasa Indonesia awalnya diadopsi dari ragam bahasa Melayu yang digunakan masyarakat di sekitar Pulau Sumatera Tenggara sesuai dengan poin yang pertama. Poin kedua, perencanaan bahasa melibatkan cendekiawan Belanda. Ini terjadi karena pada saat itu Nusantara atau Indonesia zaman dahulu dikuasai oleh pemerintah kolonial atau Belanda. Sehingga tahun 1603, Kamus Bahasa Melayu Belanda karya Van der Rijs de Houtman pertama kali diterbitkan. Setelah cukup lama, yaitu tahun 1856, didirikan Surat Kabar Bahasa Melayu. Tahun 1877, Kamus Asli Melayu Riau diadakan di bawah pengawasan ahli bahasa Belanda bernama H.N. van der Tuk yang bertujuan mempromosikan bahasa Melayu kepada seluruh penduduk asli Nusantara. Lalu tahun 1901, Van Ovation menerbitkan buku tentang tata bahasa Melayu. Hingga tahun 1926, Kongres Pemuda merencanakan penentuan bahasa nasional untuk negara. Selanjutnya, tahun 1928, tepatnya pada 28 Oktober, terjadi peristiwa Sumpah Pemuda dan ditetapkan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Tahun 1928, masih di tahun yang sama, Ali Syabana yang merupakan sastrawan dan budayawan bersama rekan-rekannya melakukan Kongres Bahasa Indonesia guna menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Tahun 1947, Suwandi mengembangkan sistem ejaan menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Tahun 1952, Lembaga Bahasa dan Budaya didirikan dan akhirnya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1969, pemerintah menganjurkan untuk menggunakan sistem ejaan yang baru, yaitu EYD. Tahun 1975, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa didirikan dan dikenal sebagai Pusat Bahasa. Bahasa Indonesia yang terjadi di Indonesia masih terus berkembang hingga saat ini, dan tata bahasa ejaan yang baru adalah Puebi. Sekian hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.